Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM termasuk dalam kriteria yang akan menerima subsidi bahan bakar minyak. Karena itu, pemerintah tak akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT ke UMKM tersebut. Sementara itu, Bahlil menilai ojek online masuk ke dalam UMKM, itu artinya masuk ke dalam kriteria penerima BBM subsidi. Namun, ia menekankan penerima subsidi BBM hanya untuk kendaraan berplat kuning, sedangkan ojol itu sendiri memiliki plat hitam. Atas hal itu, Bahlil menegaskan pihaknya sedang melakukan kajian perihal skema yang tepat untuk penerima BBM subsidi di Indonesia. Bahlil menyadari saat ini terjadi dinamika terkait penerima BBM subsidi termasuk ojek online. Maka itu pihaknya sedang mengeksersis dan membedakan mana pihak yang berhak menerima BBM subsidi. Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bocoran mengenai salah satu kriteria penerima subsidi BBM. Setidaknya kendaraan yang masih berhak menerima subsidi, yakni kendaraan berplat kuning seperti angkot dan transportasi umum. Menurut Bahlil, hal ini dilakukan guna memastikan biaya transportasi tidak naik, sehingga masyarakat tetap bisa menikmati layanan dengan harga terjangkau. Presiden Prabowo Subianto mengaku dirinya diancam saat dirinya mengeluarkan gagasan makan bergizi gratis. Prabowo bercerita dirinya sering diejek dan ditertawakan ketika mengungkapkan gagasan menghilangkan korupsi, kemiskinan, hingga kelaparan di Indonesia. Saat mengeluarkan gagasan makan bergizi gratis, Prabowo juga diancam dengan kemungkinan harga saham yang turun. Lantas ia menekankan jika dirinya dan warga yang ada di desa-desa tidak punya saham. Pemerintah akan meluncurkan program makan bergizi gratis pada Januari 2025. Pada tahap awal, program ini menargetkan 3 juta anak di seluruh Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, uji coba program akan dimulai pada Desember 2024 di 150 lokasi. Program ini akan menelan biaya 71 triliun rupiah dengan sumber pembiayaan dari APBN. Kabar baik bagi Anda yang akan berlibur atau berpergian dengan menggunakan pesawat di momen Nataru. Pemerintah menurunkan harga tiket pesawat 10% selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2024 hingga 2025. Adapun penyesuaian harga mulai berlaku pada 19 Desember 2024 sampai dengan 3 Januari 2025. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan harga tiket pesawat. Salah satu upayanya dengan menerapkan potongan harga jual bahan bakar pesawat atau aftur, di mana harga jual aftur di 19 bandara diberi potongan di rentang Rp700 hingga Rp980 per liter, dan kebijakan ini akan berlaku selama Desember 2024. Dudi mengatakan Kementerian Perhubungan telah melakukan rapat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan stakeholder terkait. Dari rapat tersebut dihasilkan agar diberikan dukungan instrumen terhadap kelas ekonomi penerbangan domestik. Setidaknya ada 4 dukungan yang diberikan. Pertama, opsi penambahan jam bandar udara dan layanan navigasi penerbangan menjadi 24 jam. Kedua, potongan 50% untuk tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara atau PJP2U dan pelayanan jasa pendaratan penempatan penyimpanan pesawat udara atau PJP4U. Ketiga, penurunan fuel surcharge dari 10% menjadi 2% untuk tipe jet dan dari 25% menjadi 20% untuk tipe propeller. Lalu yang terakhir ialah potongan harga jual aftur. Pemerintah terus mengebut rencana investasi Apple di Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Roslani meminta Apple untuk meningkatkan nilai investasinya di Indonesia menjadi $1 miliar atau 15,9 triliun rupiah. Menurut Rosan, nilai tersebut ia minta agar investasi yang dilakukan Apple adil dengan investasi Apple yang memindahkan sebagai rantai pasok global mereka ke tanah air.
Menurut Rosan, akan ada efek domino yang mendorong supplier lain ikut berinvestasi di tanah air. Apple masih maju mundur berinvestasi di Indonesia. Sebelumnya, mereka hanya menyodorkan proposal investasi 10 juta dolar Amerika Serikat untuk membangun pabrik komponen dan aksesoris di Bandung. Kemudian proposal mereka tingkatkan menjadi 100 juta dolar. Kenaikan penawaran diajukan ke pemerintah Indonesia supaya mereka bisa menjual iPhone 16 di Indonesia. Namun Kementerian Perindustrian menolak proposal tersebut. Menteri Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan nilai yang ditawarkan Apple tidak memenuhi asas berkeadilan yang telah ditetapkan pemerintah. Nilai tukar won Korea terhadap dolar Amerika Serikat langsung ambruk usai Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan status darurat militer pada Selasa 3 November. Bahkan mata uang negeri ginseng itu sempat jatuh ke titik terendah sejak Oktober 2022 lalu. Nilai tukar won terhadap dolar Amerika Serikat turun ke level 1.413,37 won per dolar, lebih rendah dari sebelumnya 1.444 won tidak lama setelah status darurat militer itu disampaikan. Bukan hanya nilai mata uang won yang ambruk, bursa saham di kawasan tersebut juga terkoreksi dengan posisi akhir melemah 1,44% atau 36 poin. Mata uang negara ginseng mencapai titik terendah baru dalam 2 tahun terhadap dolar Amerika Serikat terjadi setelah keputusan awal Yoon bahwa negara tersebut akan menerapkan status darurat militer yang mengacu pada penerapan sementara otoritas militer atas penduduk sipil dan biasanya terlihat selama masa darurat. Kondisi ini juga disertai dengan sikap kantor kepresidenan Korea Selatan yang mengumumkan bahwa para pembantu senior Presiden Yoon Suk Yeol termasuk kepala stafnya yang menawarkan pengunduran diri secara massal. Mereka termasuk Kepala Staf Kepresidenan Yoon, Chung Jin-suk, Penasihat Keamanan Nasional Shin Won-sik, Kepala Staf Kebijakan Sung Tae-yun, serta 7 pembantu senior lainnya.